Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Mak Kunti. Salam Mak Kunti. Pada part 4 atau episode keempat akan menceritakan pengalaman yang dialami oleh keluargaku sendiri. Penampakan di pohon boga sering dilihat beberapa orang, termasuk aku dan keluargaku. Waktu surut tiba, sebutan waktu maghrib pada saat itu, semua anggota keluarga harus berada di dalam rumah. Kata orang tua dulu, dikhawatirkan kena sawan. Kembali kepada pohon boga, guys. Pohon ini dikeramatkan. Kadang-kadang aku melihat sesaji di sekitar pohon tersebut. Sesajen berupa kembang telon, telur, beras kuning, dan bakaran kemenyan. Semua ubur rampe sesajen kematian tak wajar sering dikaitkan dengan pohon boga. Mengapa demikian? Mereka semua beranggapan bahwa orang yang meninggal secara mendadak sehabis berteduh di pohon-pohon boga disebabkan oleh olah penunggu pohon. Zaman dulu sering dikenal dengan istilah kegepok atau bersinggungan dengan lembut ataupun makhluk halus lainnya. Hal ini mungkin tidak bisa dibuktikan secara nalar. Jika ada kasus seperti itu, maka sesajen diletakkan di bawah pohon boga. Biasanya mereka meletakkan di pagi hari. Entah apa tujuan mereka. Mungkin mereka berharap penunggu pohon boga tidak mengganggu lagi. Suatu malam ibuku ke kamar mandi untuk buang hajat. Beliau berteriak, "Oh, oh, oh," katanya. Masih dalam keadaan setengah telanjang, antara sadar dan tidak telanjang, beliau mengacungkan tangan ke arah pohon boga. Kui, oh no, gen. Dengan napas tersengal-sengal. Kami semua panik kebingungan. Bapak memberi segelas air putih dan segera ibu meminumnya. Setelah sadar, beliau bercerita bahwa barusan melihat sosok tubuh besar berambut tebal, matanya besar, berwarna merah, sedang mengawasi ketika beliau buang air kecil. Kejadian ini tidak hanya sekali dua kali. Karena seringnya melihat sosok tersebut, kami sudah hafal. Tanda-tanda kemunculannya diawali dengan bau bakaran singkong gosong. Kemudian, makin lama bau itu semakin menyengat. Bulu kuduk mulai berdiri. Untuk menghindari hal-hal seperti itu, maka selepas surut kami tidak boleh keluar rumah. Gendruwo ini tidak hanya mengganggu di kamar mandi
maupun di sekitar pohon buga. Akan tetapi di sekitar rumah kami. Tok, 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 tok. Pintu diketuk dengan kerasnya. Kami terbangun dan saling memandang. Ibuku meletakkan jari telunjuknya agar kami tidak bersuara. Kami ketakutan. Tok, tok, tok. Ketukan kedua kalinya terdengar. Kembali ibuku memberi isyarat agar kami tidak bersuara. Tidak hanya ketukan pintu pertama dan kedua terdengar lagi. Ketukan pintu yang semakin keras. Tok, tok, tok. Kali ini ketukan pintu disertai dengan suara menakutkan. Ibuku segera memeluk kami semua. Aku merasa nyaman di pelukan ibu. Malam itu benar-benar menakutkan. Posisi Bapak sedang tidak ada di rumah, karena Bapak sedang jaga malam di stasiun Kebon Romo. Ketukan pintu genderuwo sering kami dengar, bahkan ketika Bapak di rumah pun ketukan itu terdengar. Bapak membukakan pintu, tetapi tidak ada seorang pun yang berada di depan pintu. Beberapa kali peristiwa ketukan pintu tanpa wujud mengganggu kehidupanku sekeluarga. Suatu malam, kira-kira jam 8 malam, dari arah utara ada bola api melesat menuju ke arah pohon buga. Opo kae? Kae opo yo? Salah satu karyawan PJKA berteriak sambil menunjuk ke arah pohon yang berwarna merah. Bentuknya bulat, memiliki cahaya seperti api. Ku dengar gumam bapakku, "Yah mene kok wis turuan." Entah apa maksudnya, aku tidak tahu. Bola api tersebut hilang dengan sendirinya di antara dedaunan pohon buga. Suatu malam kami dikejutkan dengan suara langkah kaki kuda. Ketuplak, ketuplak, ketuplak. Suara itu diselingi dengan lengkingan tertawa panjang. Teror kali ini lebih menyeramkan. Ada sosok putih melintas di atas rumah menuju pohon mangga di depan rumah. Sekilas bayangan putih itu bertengger pada salah satu ranting pohon mangga. Gaun putih tertempa angin, seakan bergoyang-goyang melambai, menambah ciut hatiku. Kemunculan sosok kuntilanak tidak tentu waktu dan tempatnya. Terkadang duduk di ujung tembok sumur atau tempatnya tempat kerekan. Terkadang duduk di atas atap, terbang melayang entah kemana perginya. Sosok ini sulit ditebak, itu kuntilanak ataupun peri. Kok bisa ya?
Ya, waktu itu aku belum bisa membedakan mana peri dan mana kuntilanak. Taunya itu adalah sosok kuntilanak. Suara tangisan seorang wanita. Tangisan yang sangat menyentuh, seakan-akan mencari sesuatu ataupun kehilangan sesuatu. Kami terperanjat mendengar tangisan di tengah malam. Lama makhluk itu menangis. Sudah, jangan dengarkan suara itu. Sekarang kalian tidur. Besok bangun pagi kalian harus sekolah, kata ibu menenangkan. Suara tangisan tak berhenti juga sampai aku tertidur. Entah kapan suara itu berhenti. Menurut bapakku, sosok kuntilanak menempati sumur. Krek, krek, krek. Suara kerean berderit seperti ada orang yang sedang menimba air. Bapak membuktikan ada orang apa enggak ya? Kok terdengar suara orang menimba? Ternyata setelah dibuktikan tidak ada seorang pun yang berada di sumur. Keadaan lantai sumur kering, posisi ember masih berada di lantai sumur. Bapakku bilang, "Ojo ganggu wong tuwa." Artinya, jangan mengganggu orang tua. Setelah bapak meninggalkan tempat itu, sekarang terdengar suara biur, biur, biur. Suara orang sedang mandi. Bapak kembali lagi ke sumur. "Heh, ngopo kowe ganggu wae?" Artinya dalam bahasa Indonesia, "Hai, mengapa kamu mengganggu saja?" Ternyata sosok kuntilanak sedang duduk di bibir bak mandi. Sebisanya, bapak membaca doa. Akhirnya, kuntilanak itu menghilang. Teror-teror makhluk halus atau lelembut di Omah Londo, Stasiun Kebon Romo, khususnya di rumah Juru Kulis, tidak hanya berhenti sampai di situ. Untuk itu, bapak memelihara anjing sebagai penjaga rumah. Menurut pendapat kami sebagai orang desa, mempunyai anjing banyak manfaatnya. Anjing dapat menjaga rumah dari perbuatan orang-orang jahat. Dia akan mengelolong jika melihat orang asing. Keberadaan pencuri di area rumah membuatnya tidak berhenti menggonggong. Dengan cara itu, dia mengusir pencuri. Dan jika pencuri berlari, maka anjing akan mengejar dan menggigitnya. Suara gonggongan inilah yang memberikan sinyal kepada pemilik rumah adanya anjing
ancaman atau bahaya. Kudukku berdiri manakala terdengar suara lolongan anjing. Aku terbangun ketakutan. Tubuhku menggigil. Aku kaget. Ibu, ibu, ibu. Aku membangunkan ibuku. Ternyata ibu sudah terjaga. Entah kapan ibu mulai bangun menjaga kami. Tangan ibu meraih tubuhku, kemudian direbahkan kembali. Ibu bergumam, "Duh Gusti, paringono welas dumateng kula sak keluarga Gusti, Gusti." Artinya dalam bahasa Indonesia, "Duh Gusti, kasihanlah aku dan keluargaku." Anjing di belakang rumahku melolong tiada henti. Kelihatannya melihat sosok yang menakutkan. Setauku, lolongan dengan gonggongan itu berbeda konteksnya. Lolongan melihat makhluk halus, yang sedangkan gonggongan untuk mengusir maling ataupun orang yang mencurigakan. Oke guys, sampai di sini dulu cerita misteri Omah Londo Stasiun Kebon Romo. Nantikan ceritanya pada episode kelima atau part 5. Nantikan malam Jumat yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen, like, share, dan tekan tombol lonceng. Terima kasih guys. Selamat malam. Salam Mak Kunti. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.